Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu, bara api di dalam rumah tangga dan keluarga besar Prabu Hayam Wuruk seperti bara panas terbakar. Sumber yang menjadi penyebab adalah ketidakrelaan apabila Prabu Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan Kumoro-Rojo atau Pangeran Pati atau Pangeran Mahkota akan diberikan kepada putranya yang berasal dari istri selir, yaitu Raden Wirobumi, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Paduka Sori yang salah paham terhadap bapak dan ibunya, Kanjeng Romo Raden Kudomerto, serta Kanjeng Ibu Dyah Rojodewi. Tetapi karena disadari oleh Raden Kudomerto dan juga Dyah Rojodewi kalau putrinya sedang dalam keadaan marah, dan apabila kemarahan itu diladeni, maka akan menimbulkan pertengkaran yang lebih hebat lagi. Oleh sebab itu, Raden Kudomerto memberikan penjelasan kepada Paduka Sori anaknya, yaitu Sri Sudewi, yang mana apa yang dilakukan oleh ibunya selalu baik dekat dengan Bini Aji, yaitu putri selir dari Prabu Hayam Wuruk, disebabkan karena ini merupakan sebuah politik dengan cara-cara yang halus, tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Kalau main kekuasaan, maka Prabu Hayam Wuruk adalah penguasa tertinggi yang kekuasaannya tidak terbatas. Tidak ada bisa orang melarang. Tidak ada orang yang mampu mengendalikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Hayam Wuruk saat ada di Teratak Manguntur, karena tersinggung oleh kata-kata Paduka Sori yang menyebut anaknya Raden Wirobumi atau Raden Aji Notorojo ini dengan sebutan Menak Jinggo, maka Prabu Hayam Wuruk sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga kursi diangkat dan dibanting, sehingga kaki-kaki kursi itu patah. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pertengkaran ini reda, karena Prabu Hayam Wuruk lekas cepat meninggalkan Teratak Manguntur supaya kemarahannya tidak menjadi-jadi. Karena Paduka Sori ternyata walaupun diberikan pengertian, tetapi tidak mengerti juga, masih memaksakan kehendaknya, melarang langkahnya Prabu Hayam Wuruk
untuk menjatuhkan Kumororojo itu kepada Raden Wirobumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, putrinya Kusuma Wardani melihat pertengkaran orang tuanya sangat sedih. Oleh sebab itu, setelah ayahnya pergi, ibunya masih kelihatan sinis kepada dirinya. Akhirnya dia mohon diri dengan sopan sebelum melakukan pengunduran dirinya dari teratak Manguntur itu. Dia memberikan sembah sungkem terlebih dahulu kepada ibunya, yaitu Padukasoi. Di dalam hati Kusuma Wardani, siapa sebenarnya orang yang punya ide gagasan menyebut adiknya Raden Wirobumi itu dengan sebutan Minak Jinggo? Dan siapa yang punya ide dan gagasan kalau dirinya akan dinikahkan dengan Wikrama Wardana, yaitu adik sepupunya? Oleh sebab itu, bayangan yang ada di dalam pikiran Kusuma Wardani tidak lain adalah emban kepercayaan dari ibunya, yaitu Rogo Weni. Oleh sebab itu, Kusuma Wardani mendatangi emban Rogo Weni. Kemudian emban Rogo Weni ditanya, "Wahai emban, aku ingin bertanya kepadamu, siapakah orang yang memiliki gagasan jika aku harus disandingkan, harus dinikahkan dengan adik sepupuku, yaitu Wikrama Wardana?" Kenapa Gusti Putri bertanya kepada saya? Aku tidak mau bertele-tele. Jawab saja. Kalau kamu tahu, katakan. Tetapi kalau kamu tidak tahu, katakan tidak tahu. Gusti Putri, ketahuilah, orang yang punya ide, gagasan, kalau Gusti Putri harus menikah dengan Wikrama Wardana, datangnya dari saya. Kusuma Wardani berpikir, mengapa ibunya menurut dengan emban ini? Orang yang sekelas emban, mengapa diturut? Akhirnya Kusuma Wardani bertanya lagi, "Kalau boleh aku tahu, apa alasanmu memberikan gagasan itu kepada ibuku, sehingga ibuku sekarang menurut apa yang menjadi gagasanmu?" Loh, Gusti Putri, kok belum tahu gimana? Gusti Putri itu punya hak. Hak Gusti Putri mau diambil orang. Gusti Putri itu adalah anak dari permaisuri. Anak dari permaisuri punya hak untuk menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai raja. Tetapi sekarang Prabu Hayam Wuruk kemudian mau memberikan hakmu itu kepada anaknya yang lain, yaitu Minak Jinggo. Oleh sebab itu, untuk menghadang ide gagasan dari ayahmu Prabu Hayam Wuruk, maka satu-satunya jalan adalah kamu harus menikah dengan Wikrama Wardana. Karena Prabu Hayam Wuruk memberikan sebuah alasan. Kalau Mojopahit membutuhkan orang kuat
otot kawat balung besi. Apakah Gajah Mada saja yang punya otot kawat balung besi? Apakah laki-laki saja yang punya otot kawat balung besi? Apakah Wikramawardhana? Tidak bisa. Apakah Mojopahit lupa bahwa dulu pernah dipimpin oleh wanita? Gusti Putri bisa. Kalaupun Gusti Putri tidak mampu melaksanakan pemerintahan seperti yang diharapkan oleh Ayahanda Prabu Hayam Wuruk, orang yang berotot kawat balung besi, bahkan orang yang harus setengah batu, maka Gusti Putri bisa mewakilkan kepada suami Gusti Putri, yaitu Wikramawardhana. Itu caranya untuk menghadang ide gagasan dari ayahmu untuk mengalihkan kekuasaan hak Gusti Putri kepada Wirobumi atau anaknya orang desa itu. Betapa marahnya Kusumawardhana berani menyebut adiknya Wirobumi, anaknya orang desa. Emban, kamu di sini adalah sebagai emban. Pantaskah kamu menyebut saudaraku, adikku, Wirobumi sebagai anaknya orang desa? Aku bertanya. Pertanyaanku ini serius. Siapa yang punya ide gagasan kalau menyebut adikku Minak Jinggo? Aku mendengar kamu yang punya gagasan itu, sehingga sekarang ditiru banyak orang. Kamu harus hati-hati dengan mulutmu. Kalau kamu saya adukan kepada ayahku, jangankan kamu, ibuku saja Paduka Sori menyebut nama Minak Jinggo, hancur kursi-kursi yang ada di Teratak Rambat Manguntuh. Bagaimana kalau ini, ide gagasan ini datang dari kamu dan aku ajukan, aku tunjukkan kepada ayah Prabu? Kanjeng Romo Prabu pasti akan murka kepada kamu. Hati-hati kamu. Kamu jangan terlalu mempengaruhi ibuku. Biarkan saja. Ayah Prabu itu sudah berat tugasnya. Jangan ditambah beban lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Kusumawardhana pergi meninggalkan Emban Rogoweni tanpa pamit karena marah. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kita ikuti Prabu Hayam Wuruk. Setelah membanting kursi di Teratak Manguntuh, karena saking kesalnya tidak bisa menyadarkan istrinya, yaitu Permaisuri Paduka Sori, akhirnya dia berjalan keluar dan akhirnya duduk di sebuah tempat seorang diri. Pikirannya menerawang. Maka terlintaslah di pikirannya sosok Patih Gajah Mada yang sudah hampir 17 tahun meninggalkan dirinya. Di dalam hatinya sungguh sangat rindu terhadap kepemimpinan Kakang Gajah Mada, sehingga secara tidak sadar bibirnya berkata pelan, Kakang Gajah Mada, aku
Aku belum bisa menemukan orang seperti kamu. Aku belum bisa menemukan orang seperti kakak. Pikirannya lurus. Apa yang menjadi komitmennya ditepati. Tidak ragu-ragu di dalam bertindak. Tidak punya rasa kasihan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga kau wariskan kepadaku, Kakang Bate Gajah Mada, wilayah yang seluas ini sungguh sangat berat bagiku. Karena di sekitarku belum ada orang yang bisa membantu aku sebagaimana yang Kakang kerjakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam lamunan itu silih berganti, bermunculan wajah-wajah. Sehingga di dalam angan-angannya, lamunannya ini menerawang. Benar, Kakang, Mojopahit membutuhkan orang yang berotot kawat, balung besi, bahkan kalau perlu manusia setengah batu. Aku ingin mewujudkan itu. Aku ingat ketika anakku laki-laki saat itu masih berumur 5 tahun. Sedangkan anakku perempuan, Kusuma Wardani, umur 7 tahun, sedang bermain-main bersama. Saat itu Sri Sudewi, ibu dari Kusuma Wardani, ada di dekatnya. Aku melihat betapa sinisnya Paduka Sori kepada anak laki-lakiku, yaitu Raden Wirabumi. Dia tidak memperhatikan sama sekali. Kemudian aku juga ingat saat Kakang Gajah Mada melihat anakku berdua itu. Kemudian Kakang Gajah Mada mengatakan, "Wahai Prabu, lihatlah dua anakmu itu. Dia bermain bersama. Dua orang itulah besok Majapahit akan ditentukan nasibnya. Dialah yang akan meneruskan cita-citaku. Tetapi sungguh sangat berat untuk mempertahankan wilayah yang seluas ini. Hanya orang-orang yang berotot kawat, balung besi, dan hatinya setengah batu yang mampu mempertahankan Nusantara ini. Dan itu akan dipikul oleh anakmu di antara satu. Oleh sebab itu, Kakang bertanya kepadaku, apakah Kusuma Wardani akan kamu percaya untuk menggantikan kedudukan Paduka sebagai seorang raja di Mojopahit? Benar, dia punya hak. Karena dia dilahirkan dari permaisuri. Saat itu, aku ingat benar, Kakang kemudian membuang muka dan menciutkan alis Kakang. Aku sudah hafal tentang gestur Kakang yang seperti itu.
Kalau sudah mengerutkan kelisnya, mengerutkan alisnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Kemudian Kakang Gajah Mada saat itu tanpa memandang diriku, dia melihat ke arah jendela, kemudian berkata, Mojopahit mulai dari timur sampai ke barat, apabila dilayari dengan perahu, maka berbulan-bulan. Onin di bagian timur sampai Laka di bagian barat, bahkan sampai Kola di bagian barat. Itu dibutuhkan orang yang sungguh-sungguh, orang yang kuat, orang yang berkomitmen tinggi. Oleh sebab itu, aku tidak percaya kalau ada perempuan yang mampu berlaku seperti itu. Aku tidak percaya kalau ada perempuan yang sanggup melakukan tugas itu. Karena tugas perempuan untuk merawat dirinya saja sudah susah. Banyak halangan-halangan. Oleh sebab itu aku tidak percaya. Bagaimana dengan ibuku? Bagaimana dengan bibiku yang dulu pernah menjadi raja kembar di Majapahit? Paman, Gajah Mada kemudian mengatakan, semua tugas-tugas raja, aku yang membereskan, aku yang menyelesaikan. Mulai dari tugas-tugas pemerintahan, sampai tugas-tugas peperangan, sampai tugas-tugas diplomasi, hukum, semuanya aku yang membereskan. Sehingga ibumu, Sri Kitarja Tribono Tunggal Dewi dan Dyahwiyat Rojo Dewi hanya sebagai lambang. Karena dia punya hak di kursi itu. Oleh sebab itu tidak bisa sebagai alibi, tidak bisa sebagai alasan kalau Mojopahit walaupun diperintah oleh raja perempuan, tetapi bisa menjadi kuat. Itu disebabkan karena ada orang yang kuat yang mendampingi. Tetapi kalau tidak ada, aku tidak percaya. Prabu Hayam Wuruk kemudian menundukkan kepala. Dia mengenang kembali tentang apa yang diucapkan oleh Kakang Gajah Mada. Kemudian dia ingat wajah-wajah dari keluarganya. Keinginannya untuk mengangkat Bre Wirabumi, putranya dari Selir, banyak menerima tantangan. Ibunya sendiri bahkan sampai wafat tidak mau, tetap mempertahankan Kusumawardhani. Ayahnya juga demikian. Tetapi akhirnya ayahnya sadar dan berbaik-baik dengan cucunya laki-laki, yaitu Wirabumi. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Raden Kudomerto. Dan juga kepada Dyahwiyat Rojo Dewi.
dia tetap ingin mempertahankan agar cucunya, yaitu Kusuma Wardani, yang lahir dari anaknya, yaitu Paduka Sori, yang dipilih untuk menjadi Kumororojo atau Pangeran Pati, termasuk adiknya. Dia Nirtaja Rajasa Duhiteswari, dan adik bungsunya, yaitu Dia Rajasa Duhitendudewi, dengan keras menentang apa yang diinginkan, yaitu kakaknya yang akan mengangkat Raden Aji Notorojo atau Raden Wirobumi untuk dijadikan Pangeran Pati. Bahkan saat itu adiknya yang bungsu ini datang ke Mojopahit didampingi oleh Singowardono, yaitu suaminya, jauh-jauh dari Lasem datang ke Mojopahit untuk mempertegas dan minta penjelasan langsung dari Prabu Hayam Wuruk tentang rencana pengangkatan Raden Wirobumi itu menjadi Kumororojo. Akhirnya adiknya bungsu ini bertanya, "Wahai Kang Mas, aku ingin bertanya langsung kepadamu, karena aku mendengar desas-desus kalau Wirobumi, anakmu yang dari Selir ini, akan kamu angkat menjadi Kumororojo. Apakah pantas Minak Jinggo itu menjadi penggantimu?" Saat itu, karena merasa kakaknya tidak dihargai, maka Prabu Hayam Wuruk murka. "Siapa yang kamu maksudkan, Minak Jinggo itu? Aku tidak punya anak namanya Minak Jinggo. Kalau yang kamu maksud Minak Jinggo itu adalah Raden Wirobumi atau Raden Aji Notorojo, maka aku berjanji akan memberikan jawaban. Aku akan menjawab pertanyaanmu ini, tapi berikan aku kesempatan untuk melacak siapa orang yang memberikan nama, wadanan, olok-olokan anak saya, Raden Wirobumi itu dengan kata-kata Minak Jinggo. Aku akan mengusut siapa sumbernya. Dan aku berjanji akan menyiapkan tampar yang kuat. Akan saya tarik kedua kakinya dengan 2 ekor kuda. Dan aku juga akan berjanji, setelah ketemu orang yang punya ide memberikan nama itu, maka setelah aku ketemu dengan orangnya, akan aku hukum. Saya tarik kedua kakinya dengan 2 ekor kuda. Setelah itu, siapa yang menyebut anak saya, Wirobumi, dengan sebutan Minak Jinggo, maka akan saya gantung lehernya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Hayam Wuruk sangat marah apabila anaknya disebut dengan Minak Jinggo. Oleh sebab itu, Raden Sumana atau Brepaguhan yang bergelar Singowardono
suami dari Bre Pajang menjadi gentar, sehingga sambil menyembah kakaknya, "Wahai Kang Mas Prabu, maafkanlah Adimas karena apa yang telah dilakukan." Ucapannya sangat menyinggung perasaan Kakang Prabu. Prabu Hayam Wuruk kemudian menepuk pundak dari adik iparnya, yaitu Singowardana. "Tidak apa-apa, Rai Mas. Apalagi yang dilakukan oleh adiknya yang kedua. Dia Nirtaja, Rajasa Dwiteswari, saat itu datang dari Pajang bersama suaminya Raden Larang, yang saat itu pas Prabu Hayam Wuruk sedang makan bersama dengan istri selirnya, dan juga di situ ada Raden Wirobumi yang makan satu meja. Tiba-tiba tanpa mengetuk pintu langsung masuk seorang prajurit, sehingga Prabu Hayam Wuruk marah. Tetapi karena prajurit ini punya alibi bahwa diperintah langsung dengan keras oleh Dhyanitarja, Rajasa Dwiteswari, akhirnya prajurit itu diampuni oleh Prabu Hayam Wuruk. Kemudian Dhyanitarja Rajasa Dwiteswari ini bersama dengan suaminya, yaitu Raden Larang, masuk. Akhirnya disambut baik oleh Bini Aji. "Silakan, Rai Mas, duduk di sini. Ayo kita makan bersama." Akhirnya mereka duduk. Dilihatnya makanan yang ada di meja itu. Bahkan Dhyanitarja Rajasa Dwiteswari ini heran, mengapa makanan-makanan yang disajikan seorang raja satu pun tidak ada yang berdaging. Ayam tidak ada, daging tidak ada, hanya sayur-sayuran. Dan itu tidak lazim yang dimakan oleh raja. "Ada apa, Rai Mas? Kamu datang ke sini." "Kang Mas, aku ingin tanya. Aku ingin bertanya. Aku jauh-jauh dari Pajang ke sini. Aku ingin bertanya, apakah benar Kang Mas akan mengangkat Raden Wirobumi menjadi Kumororojo atau Pangeran Pati?" Prabu Hayam Wuruk terkejut dengan pertanyaan yang langsung to the point itu. Di saat itu ada istrinya, yaitu Bini Aji, dan ada Bre Wirabumi. Akhirnya Wirabumi langsung mendekat. Kursinya didekatkan kepada ibunya. Karena Wirabumi tidak ingin ibunya disakiti oleh orang lain. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk mengatakan, "Kalau menurut kamu bagaimana?" "Loh, bagaimana? Kang Mas ini
Sebuah pertanyaan malah dikembalikan pertanyaan. Loh, itu kan kamu mendengar kabar. Nah, andai kata kabar itu benar, terus bagaimana menurut kamu? Tidak sebaiknya Kang Mas itu memberikan hak orang lain kepada anakmu. Itu adalah haknya Kusumawardhani. Mengapa kamu berikan kepada anakmu yang lain yang tidak punya hak? Itu menyalahi aturan. Oleh sebab itu, aku tidak bisa menerima kalau hak dari keponakan saya itu direbut oleh keponakan saya yang lain, tapi dia tidak punya hak. Baiklah, kalau begitu, ini kan belum. Kalau kamu sekarang menanyakan tentang Kumororojo, apakah saya ini sudah mendekati mati? Saya ini masih sehat. Saya masih ingin lama menjadi raja. Kalau kamu menginginkan Kumororojo sekarang, berarti kamu menginginkan aku segera lengser dari keprabat. Aku masih sehat. Dan itu masih saya pikirkan. Belum aku putuskan. Mengapa kamu begitu keras menanyakan hal itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah gambaran betapa beratnya Prabu Hayam Wuruk ingin mewujudkan Nusantara ini utuh dengan mengangkat orang yang dikehendaki, tetapi banyak tantangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.